Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ma'siyati wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kalimat tasyakkur dan tahmid telah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan anugerah nikmat yang luar biasa banyaknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmati kehidupan dunia. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya ila yaumil jaza, ila yaumil hisab. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, sebelum khatib menyampaikan tausiah, khatib mengajak kepada diri pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan, menjaga dan merawat kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menjadi sangat penting bagi kita sekalian, karena di tengah arus perubahan zaman, di tengah kehidupan hari ini, tantangan-tantangan, godaan, rintangan yang mudah mendiskreditkan keimanan kita, ketakwaan kita, banyak sekali kita temukan baik dalam kehidupan nyata maupun dalam pikiran-pikiran. Oleh karena itu, modal bagi kita untuk menghadapi kehidupan dunia ini salah satunya adalah bagaimana hari ini kita senantiasa merawat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara, ada 3 amaliyah, ada 3 perbuatan yang jika kalian laksanakan, jika kalian kerjakan, kalian akan memperoleh kenikmatan, kalian akan memperoleh kebahagiaan, baik itu bahagia di dunia maupun juga bahagia di akhirat. Tetapi sebaliknya, ada 3 juga perbuatan yang jika kalian tidak bisa melakukan atau menghindari 3 perbuatan itu, maka kalian akan menjadi orang yang mendapatkan kerugian, mendapatkan kehancuran
baik itu di muka bumi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, 3 perbuatan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan. Yang pertama adalah Fattaqullah bisirri wal alani. Tetap rawat dan pelihara ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bisirri wal alani, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, apapun ibadah yang kita kerjakan, apapun perbuatan yang kita kerjakan, tujuan akhirnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kondisi kita susah, kita upayakan nilai-nilai ketakwaan itu ada pada diri kita, maupun juga dalam kondisi ketika kita mendapatkan nikmat yang luar biasa banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kecenderungan sifat manusia ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan cobaan, ketika dia mendapatkan kesusahan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, maka seringkali dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal takwa tidak melihat aspek itu. Tentunya baik kita dalam keadaan bahagia maupun juga dalam keadaan sedih. Takwa dalam pengertian yang dimaksud oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bahwa bukan hanya ibadah ritual, bukan hanya ibadah wajib yang senantiasa kita jaga dan kita pelihara, tetapi juga takwa dalam pengertian yang sangat luas, menjalin silaturahim di antara kita adalah wujud dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalin hubungan baik dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, dengan sahabat kita, anak kepada orang tua kepada anak, juga bagian dari perwujudan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, membagi ilmu kepada orang yang membutuhkan, dan memberikan sebagian kecil dari harta yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan juga merupakan wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, wujud ketakwaan seseorang ini tidak hanya diperlihatkan pada saat dia melaksanakan ibadah ritual semata, tidak hanya dilihat dari kerajinan ia melaksanakan ibadah sholat berjamaah dan lain sebagainya, tapi bagaimana jamaah yang ia kerjakan dibarengi dengan ketaatan dan kepatuhan, serta bagaimana ia membangun hubungan yang baik antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan silaturahim tidak hanya sesama muslim, tapi juga sesama non-muslim. Artinya apa? Artinya bagaimana hari ini kita menciptakan suasana lingkungan kita yang kondusif, suasana lingkungan yang kita saling peduli antara yang satu dengan yang lainnya, bukan saling memojokkan dan bukan saling membinasakan karena persoalan-persoalan tertentu yang tentunya berakibat pada tidak terciptanya persaudaraan di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar yang tidak dikira-kira. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak dikira-kira dari mana datangnya arah rezeki itu kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Kemudian yang kedua yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wal qaul bil haqqi fil ridha was-suh, dan berkata jujur, berkata benar, baik orang itu ikhlas menerima perkataan kita maupun orang itu tidak ikhlas menerima perkataan kita. Ini artinya adalah
bahwa sebuah keharusan bagi kita untuk menyampaikan yang benar. Kalaupun itu katakanlah salah, katakanlah salah. Kalau itu benar, katakanlah benar. Ini menjadi peringatan bagi kita. Artinya apa? Artinya bahwa kita punya keharusan untuk berdakwah. Kita punya keharusan untuk mengajak saudara kita. Bukan hanya mengajak diri kita, bukan hanya mendidik diri kita, tapi kita punya kewajiban untuk mengajak istri kita, untuk mengajak anak kita, untuk mengajak kerabat kita berbuat yang terbaik, berbuat yang baik. Entah itu orang yang diajak itu ridho, ikhlas menerima ajak kita, ataupun orang yang kita dakwahkan itu tidak ikhlas dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajak kepada mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah faksud fil ghina wal fakri. Maka sisipkan sebagian dari apa yang kalian miliki fil fakri wal ghina, fil ghina wal fakri, baik dalam keadaan kaya, punya kemampuan untuk menafkahkan maupun juga tidak punya kemampuan untuk menafkahkan. Ini maknanya adalah bahwa salah satu indikator, salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa ia tidak hanya memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal, tapi juga ia punya hubungan baik dengan sesamanya, punya hubungan baik dengan tetangganya, punya hubungan baik dengan kerabatnya, maupun juga punya hubungan baik dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Inilah tiga kelompok orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan, akan memperoleh kenikmatan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tiga kelompok orang yang akan mendapatkan kehancuran, kerusakan, baik itu kerusakan fikir ataupun kerusakan dalam kehidupan. Yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah faskun buta. Faskun buta artinya orang itu pelit, yang kelewatan diri, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Dan dia punya pandangan tidak penting bagi saya untuk berhubungan baik dengan tetangga, tidak penting bagi saya untuk berinfak dan bersedekah, sebab saya sudah punya segala-galanya. Saya punya uang, saya punya jabatan dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya apa yang ia miliki hanya untuk kepentingan pribadi. Inilah yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW. Faskun mutta'u, orang yang sangat pelit dalam kehidupannya. Padahal kalau kita pahami, di balik apa yang dia miliki hari ini, kenikmatan sehat yang dia miliki hari ini, itu tidak semata-mata karena hasil dari dia, tapi adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang dia miliki hari ini tidak semata-mata itu diperoleh dari jerih payahnya dia, tapi juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang kedua kata Rasulullah SAW, wahrawa muttaba'u, dan orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, senantiasa mengikuti dorongan nafsu yang ada pada dirinya. Manusia dibekali Allah Subhanahu wa Ta'ala tiga potensi dasar. Yang pertama adalah fikir,
yang kedua adalah hawa nafsu, dan yang ketiga adalah hati. Oleh karena itu, kalau orang yang hari ini hidupnya senantiasa mengikuti hawa nafsunya, ingin senantiasa marah, ingin senantiasa menghambur-hamburkan apa yang dia miliki hari ini, malas dan lain sebagainya, maka tentu orang itu akan mendapatkan kecelakaan dan kehancuran di muka bumi ini maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wa'anjabul mar'i nafsihi. Orang yang merasa ujub, orang yang merasa sombong dengan kemampuan yang ia miliki hari ini. Ingat, setiap manusia punya kelemahan dan setiap manusia punya kelebihan. Di atas langit masih ada langit, di atas ilmu masih ada Adam. Oleh karena itu, jangan hari ini kita merasa diri kita sehat dan lain sebagainya, merasa diri kita mampu dengan segala apa yang kita miliki hari ini, merasa diri kita kuat dengan apa yang kita miliki hari ini, seolah-olah kita tidak butuh pertolongan orang lain, seolah-olah kita tidak butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang merasa ujub, orang yang merasa sombong dengan kemampuan yang ia miliki hari ini, dengan keberadaan yang ia miliki hari ini, tunggu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat-saat kehancuran. Dan dalam catatan sejarah banyak kita saksikan bagaimana Fir'aun hancur, bagaimana Harut, Marut, wa Marut dan lain sebagainya yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hancur karena rasa ujub, rasa sombong yang ada pada dirinya. Hadirin jamaah rahimahullah, terakhir marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kelompok orang-orang yang akan memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan kita dari perilaku sikap orang yang akan memperoleh kehancuran baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'idil Islam wal muslimin wa akhrijil kafarata wal musyrikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.